الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kembali kita memulai talabul ilmu syar'i kita, belajar dan terus belajar. Tidak boleh kita bosan untuk menuntut ilmu. Ingat, ada ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dibawakan dalam kitab Miftah Daris Sa'adah pada jilid yang pertama halaman 128. Apa kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah? Ibnul Qayyim mengatakan, al-malu yahsulu lil mu'mini wal kafir. Harta itu bisa didapatkan oleh orang beriman, demikian juga orang kafir. Wal barri wal fajir, bisa juga didapatkan oleh orang yang baik, demikian juga orang yang jahat. Wal ilmun nafi', adapun ilmu yang bermanfaat, la yahsulu illa lil mu'min, tidak akan didapatkan kecuali oleh orang-orang yang bertauhid. Tidak akan didapatkan kecuali oleh orang-orang yang beriman saja. Maka ini satu keistimewaan bagi orang yang bertauhid, satu kemuliaan bagi orang beriman. Allah khususkan mereka yang akan dapat ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, qala Allah wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang kita sebutkan semalam, bahwasanya ya, la yu'addu ar-rijal atau la yu'addu al-insan wal mar'u fi diwan ar-rijal hatta ya'rifa sunnah. Orang itu belum dikatakan laki-laki sampai dia apa? Mengenal sunnah, memahami sunnah, baru ini namanya laki-laki beneran. Ya tentu siaran apa? Mama. Kenapa? Karena ada ujiannya, ada cobaannya, ada nikmatnya.
Jadi Allah istimewakan, Allah khususkan orang beriman dengan ilmu yang bermanfaat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap selesai sholat subuh selalu berdoa. Apa doanya Dahlin? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dek ke saya guru kerja Bu Sayap ini. Wa amalan mutaqab, bukan muttaqabbala. Lain maknanya nanti. Wa amalan mutaqabbala. Satu riwayat wa amalan salihah. Ulangin Pak Mahmud. Ilman. Apa? Wa amalan mutaqab. Aywa. Abu Sa'i ulangin. Alimuddin. Minal khubuthi wal khaba'ith. No, lupa ana. Terang yang ngetang bor luar buat ini. Abu Heru ulangin. Abu Pit. Aywa, ahsanta. Wa amalan salihah. Abu Rah. Wa amalan thayyibah. Wa amalan salihah, atau boleh juga wa amalan mutaqabbala. Baik. Para hadirin rahmatillah azza wa jalla. Malam ini kita sambung, kita akan ambil hadis nomor 303. Hadis nomor 303 insyaallah taala. Taib, iqra alaina, bacakan kita pada kesempatan malam hari ini. Mami Haji Mastar. Coba Mi, kadu mikna do, beli kengkat dah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala al-Imam al-Bukhari, qala Imam Bukhari bisnadihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza ata ahadukum khadimuhu bi ta'amihi fa illam yujlishu ma'ahu falyunawilhu lahu uklatan aw uklataini aw luqmatan aw luqmataini fa innahu wali harrahu fa innahu waliya harrahu wa ilajahu wali ilajuhu ay tawalla waliya ilajuhu ay tawalla tabahahu wajahri watajaharu watajhizahu. Taib, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kita di juzuk yang ke-19, Babul Khadim wal Amil. Bab khadim dan amil. Khadim, sebagaimana kata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ini bisa maknanya laki dan perempuan, ya, dan bisa maknanya hamba sahaya maupun merdeka, yaitu intinya pembantu. Wal amil, amil di sini pekerja. No, bekerja neklin nih, pegawai. Jelas? Baik.
Semalam kita sebutkan para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala tentang kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang mana semalam kita sebutkan jumlah kitab di dalam Sahih Al-Bukhari, demikian juga jumlah bab yang terdapat di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kitab yang ada di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kita sebutkan jumlahnya tadi malam 97 kitab. Adapun babnya 4.350 bab. 4.350 bab. Dan sudah kita sebutkan tadi malam fiqhul Bukhari fi tarjamatihi, yang menunjukkan kedalaman ilmunya Imam Al-Bukhari itu ada pada pembuatan judul hadis. Jumlah babnya itulah dia 4.350 bab. Bagaimana luasnya ilmunya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Di sini berkaitan dengan pembantu, hamba, sahaya atau para pekerja dan para pegawai. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amih." Apabila seorang di antara kalian dibawakan makanan oleh pembantunya. Apabila seorang di antara kalian dibawakan makanan oleh pembantunya, fa illam yujlishu ma'ahu, riwayat yang mengatakan falyujlishu ma'ahu, ikutkan dia duduk untuk makan. Ikutkan dia duduk untuk makan. Ibnu Hajar menjelaskan ini kalau tuannya laki-laki, pembantu hamba sahayanya perempuan kan boleh, atau laki-laki yang membantunya adalah mahramnya, maka boleh. Tapi kalau tuannya perempuan, hamba sahayanya laki-laki, nggak boleh duduk bareng. Demikian juga apa yang terjadi para hadirin, duduknya keluarga, duduk ipar, apa semuanya dalam suatu makanan, laki perempuan nggak boleh. Ya, mahram dengan mahram, perempuan bersama perempuan, laki-laki bersama laki-laki. Ini penjelasan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Jadi Nabi SAW menyebutkan apabila seorang pembantu membawakan tuannya makanan, dudukkan dia, tapi dengan syarat yang tadi, antara hamba sahaya perempuan dengan tuan laki-laki, atau sesama mahram, atau pembantu dari anak-anak kecil, dudukkan bareng. Lalu Nabi mengatakan fa illam yujlishu ma'ahu, kalau tidak didudukkan bareng untuk makan, falyunawilhu aklatan au aklatain au luqmatain, maka hendaklah diberikan dia makanan tersebut, 1 sendok kah, 2 sendok, 1 suap kah, atau 2 suap.
Kenapa? Fa innahu waliya harrahu wa ilajahu. Karena dia yang telah merasakan panasnya makanan tersebut. Karena dialah yang telah membuat makanan tersebut. Maka nanti akan ada dalam faedah apa ilahnya, apa penyebabnya kok mesti dikasih makan. Orang yang sudah mengerjakannya marabasanta dengan simia iya atau si ngelak iya, si mongka iya. Akan datang penjelasannya apa illah ini, penyebabnya para jamaah. Ma'asyiral hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kalau pembantu kita atau hamba sahaya kita atau pegawai kita, kalau bahasa kerennya ART, asisten rumah tangga. Ya, kalau bahasa lamanya pembantu. Sekarang keren asisten kan? Maka lihat ya, bupati ada asisten 1, ada asisten 2. Bahasa lamanya pembantu. Demikian juga ya, gubernur ada asisten 1, asisten 2. Kalau bahasa lamanya pembantu. Nah sekarang kalau kita punya pembantu, atau kita punya hamba sahaya, atau kita punya asisten, atau kalau kita punya pegawai yang telah menyiapkan kita makanan, dudukkan dia bareng kalau memang boleh untuk duduk, karena mahram atau sesama perempuan atau sesama laki, atau antara tuan dengan hamba sahayanya, dudukkan dia. Kalau tidak didudukkan, kasih dia makan. Sesendok, 2 sendok, sesuap atau 2 suap. Subhanallah ya, setelah tiang baca dari penjelasan Ibnu Hajar, ternyata maknanya luar biasa hadis yang mulia niki para jemaah. Baik, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah azza wajalla. Ingat, pembantu ini, asisten ini, ya, pegawai ini, dia yang ya memproses makanan itu sehingga jadi. Bahkan apa, dia juga yang membelinya ke pasar. Ya, dia memproses semuanya baru jadi. Maka apa? Ada haknya di sini. Bahkan nanti akan dijelaskan, jangankan yang memasaknya yang lelah, bahkan keringatan dauran, yang sekedar ngantar saja punya hak. Nanti akan datang penjelasan para ulama kita bahwasanya ya, yang telah memandang makanan itu punya hak untuk makan kan? Singgita ya ke arah hakna. Baik, ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wajalla. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini mengajarkan kita mengajarkan kita adab al-ammah ma'al khadam. Apa adab kita terhadap pembantu? Apa adab kita terhadap yang lemah? Apa adab kita terhadap para pegawai? Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita berbuat baiklah kepada mereka, muliakan mereka. Jangan sampai dalam bahasa kasar, mohon maaf dikit, jadikan mereka babu. Enggak, itu penjajah dulu itu para jamaah. Ya, mereka penjajah dulu itu, jadi babu warga kita. Di mana? Di hadapannya Belanda, Jepang, ya, dan yang lainnya. Nah, dalam Islam tidak. Bahkan dia itu, atau meskipun mereka itu para pembantu ini, para pekerja ini adalah khadam, mereka sebatas hamba sahaya, tapi dalam Islam mereka punya hak semuanya. Baik, ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wajalla.
Fawaid dan masail yang bisa kita ambil dari hadis ini. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama para jamaah. Al-hathu ala makarimil akhlaq. Hadis ini menganjurkan kita untuk berakhlak yang mulia. Wal amru bit tawadhu, dan perintah untuk merendah diri. Wa tarkut takabbur, dan meninggalkan sikap sombong alal abdi wal khadami, terhadap hamba sahaya maupun terhadap para pembantu atau para asisten. Anjuran berakhlak yang mulia. Perintah untuk merendahkan diri, tidak sombong terhadap hamba sahaya, terhadap para asisten, terhadap para pegawai, terhadap bawahan. Wa dzalika min adabil mu'minin wa akhlaqil mursalin. Karena ini bagian dari adab kaum mukminin dan akhlaknya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi akhlak yang mulia, merendah diri, tidak sombong, ini adabnya kaum mukminin. Ini akhlaknya para rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya para rasul ini para jamaah. Jadi dia tidak mau makan dengan pembantunya, tidak mau makan dengan hamba sahayanya. Ini bentuk kesombongan. Bentuk apa? Kesombongan. Maka diperintahkan kita untuk tawadhu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wakhfid janahaka lil mu'minin. Rendahkanlah sayapmu terhadap orang beriman. Bagaimana? Tawadhu, merendah diri. Apa merendah diri ini para jamaah? Menghormati dan tidak meremehkan serta menerima kebenaran. Ini nama tawadhu, lawan dari kibir, sombong. Pertanyaan, apa itu sombong? Amakus Humaidi tahu? Ada kita. Mereka ngarang-ngarang ini Humaidi nih kan. Pengalaman ini ya definisi dengan wajana. Baik, pindah Pak Guru, mantap. Tidak menerima kebenaran. Ayo. Ahsanta. Kan hadis jelas. Al-kibru batarul haq. Sombong itu menolak. Wa ghamtun nas, meremehkan orang. Berarti lawan dari sombong baik, menolak kebenaran. Kalau kita menerima, itulah namanya tawadhu. Kalau tadi meremehkan, sekarang kita menghormati dengan apa? Duduk bareng makan. Enggak ada bedanya. Ya, raja maupun rakyat, enggak ada bedanya kaya maupun miskin. Sebagaimana waktu kita bersaf di dalam apa? Salat. Ada bedanya saf salat para jamaah? Enggak ada. Yang berbeda hanya di belakang imam, karena syariat membedakan. Nah, apa kriterianya yang berdiri di belakang imam? Mami Aji Puat. Apa kriterianya? Apa syaratnya yang berdiri di belakang imam? Mami Alid. Mengenal sunnah. Penong. Berilmu. Satu, harus dia berilmu, kenal sunnah. Syarat yang kedua, clean. Banyak apalannya. Mati negajana. Ada yang ngarang-ngarang ini Pak Dekku kah? Abu Abdullah. Ini fungsi. Udes. Abu Rani. Masyah. Lolos. Amuhar. Ayo lolos. Wan. Banyak menghafal Quran. Ral. Ahsanta baligh. Kan jelas itu, kita berapa kali kita sebut.
Liyaliyani ulil ahlam wan nuha, hendaklah di belakangku yang sudah balik dan berilmu. Balik dan berilmu. Oh. Ulangin Belin. Baik, faedah yang kedua. Annal khadima mu'tamanun ala ta'ami sayyidihi. Hamba sahaya dan para asisten rumah tangga bertanggung jawab terhadap makanan tuannya. Bertanggung jawab terhadap makanan apa? Tuannya. Karena Nabi mengatakan, "Idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'ami." Berarti yang mempersiapkan makanan itu siapa? Asisten, pembantu. Itu sebabnya para fuqaha menyebutkan dalam kitab-kitab fikih itu para jamaah, bentuk dari muasyarah bil ma'ruf, bentuk dari muasyarah bil ma'ruf, suami bergaul dengan istrinya dengan cara yang baik. Kalau dia memerlukan pembantu, suami harus siapkan dia pembantu. Ya kalau nggak punya sih nggak apa-apa. Mana buktinya? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, siapa dia yang sangat mulia dalam Islam, datang istrinya melapor kepada Nabi SAW. Kenapa? Tangannya sudah mengeras. Apa? Betor. Melapor ke Nabi SAW, ya Rasulullah, a'tini khadiman, tolong kasih aku pembantu, hai bapakku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awala adullukuma ala khairin min khadimin, maukah aku beritakan dan tunjukkan yang lebih baik dari pembantu? Idza ataituma madji'akuma, apabila kalian akan tidur malam, sabbihullah, bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 34 kali. Ini lebih baik dari pembantu. Subhanallah, setelah diamalkan nggak lagi minta pembantu. Ternyata apa? Mereka dijadikan kuat oleh Allah dengan amalan zikir ini. No, ya karena ilmu Sayyidina Ali ini. Ini salah satu obatnya para jamaah. Ibu-ibu, terutama bapak-bapak yang pekerja keras. Ini sudah nih, setiap malam sebelum tidur, sampai sahabat Ali bin Abi Thalib ditanya oleh rawil hadis, meskipun malam perang Siffin engkau tidak melupakan zikir ini? Yang mana namanya perang kan lupa segala-galanya, karena antara hidup dengan mati saja. Hidup mati wah. Tapi apa yang terjadi? Hatta lailatul Siffin, hatta malam Siffin aku tidak melupakan zikir itu dan menang di pihaknya beliau meskipun sama-sama berijtihad. Subhanallah. Jadi pembantu, ART, asisten atau para hamba sahaya, mereka yang bertanggung jawab menyiapkan apa? Makanan. Istri bertanggung jawab. Kalau dia punya pembantu, tidak. Kalau enggak punya pembantu, iya. Tapi akan datang nanti hadis nomor 305, bagaimana Nabi SAW membantu istrinya. Bagaimana Rasulullah SAW membantu istrinya. Kalau zaman sekarang, kalau suami bantu istrinya nyuci, apa kata orang? Mah kalah. Guru ya? Nengka aja kebalik dunia wah nengka. Betul. Dalin. Baik. Kalau ada suami yang menjahitkan dirinya sandalnya yang putus, atau menjahitkan dirinya menyulam atau menambal bajunya yang sobek, Nabi SAW jahit bajunya para jamaah. Nabi SAW jahit apa sandalnya. Kalau zaman sekarang bagaimana? Mai ibakan
Ya wandeh dalam seni nata penggawe kan. Kan ini yang terjadi nih para jamaah. Baik. Faedah yang ketiga. Anna taqsim at-ta'am bihasabi halit ta'am wa halil khadim. Pembagian makanan, karena Nabi menyuruh apa? Apabila pembantu membawakan kalian makanan, ikutkan duduk. Kalau tidak, berikanlah dia ya sesendok, 2 sendok, sesuap 2 suap. Sekarang bagaimana metode pembagiannya kalau berdasarkan hadis ini? Ya, dan ini Pak Guru sudah tanyakan ini juga nih. Ya, anna taqsimat ta'am, pembagian makanan ya antara tuan dengan hamba sahayanya, antar asisten dengan tuan rumah, bihasabi halit ta'am, tergantung kepada makanan atau bergantung kepada makanan tersebut. Ya, bihasabi halit ta'am wa halil khadim, dan bergantung kepada keadaan pembantu tersebut. Fa in kana at-ta'amu qalilan, apabila makanan itu sedikit, falyadha fi yadihi minhu aklah au aklatain, hendaklah diberikan dia di tangannya sesuap atau dua suap, sesendok atau 2 sendok. Wa in kana at-ta'amu katsiran, tetapi kalau makanan itu banyak, fa imma an yaquda ma'ahu, entah diikut sertakan dia duduk, wa imma an yaj'al hadzahu minhu katsiran, atau dia berikan pembantunya, hamba sahayanya dengan bagian yang banyak. Nah, ini dia cara Islam. Ya, karena Nabi SAW perintah kita memberikannya makan, Nabi perintah kita mendudukkannya kapan, memberinya tanpa duduk kapan. Dilihat apa makanannya. Sebagian mengatakan akan datang pandangan yang lain para jamaah. Sebagian mengatakan kalau makanannya sedikit, ya udah kasih dia sesendok, 2 sendok, sesuap 2 suap. Tapi kalau makanannya banyak, ya sudah, ya berikan dia jumlah yang banyak. Ini satu pandangan. Pandangan lain, kalau nanti akan datang dalam hadis bahwasanya ikutkan dia duduk. Nah, kalau diikutkan duduk selesai masalah. Tapi kalau tidak diikutkan duduk, maka mesti diberikan. Jangan dia hanya lelah untuk memasak, hanya mau sengerna, dan hanya melihat, elor ngempat. Nah, ini nggak boleh, ini zalim ini. Nah, ini dia metode pembagiannya. Jadi kalau sedikit kasih sesuap 2 suap. Ya. Taib. Faedah berikutnya. Kullu man waliyat ta'am, siapapun yang mengurus makanan tersebut, tabikhuhu, tukang masaknya, wahamiluhu, tukang antarnya, mimman yu'ani dzalik, yang ikut ya menyelenggarakan makanan tersebut, yustahabbu lahu an yu'akilahu minhu, disunnahkan untuk memberikannya makan. Tukang masaknya, tukang suguhnya, ya lain halnya para jamaah kalau kita beli di restoran. Kalau beli kan ini jasa, ya ada keuntungan didapatkan lain. Ini yang sifatnya di rumah atau di kantor yang tidak ada jasa. Tapi kalau sudah ada jasa, tidak ada masalah, ya.
Jadi siapapun yang mengurusi makanan tersebut, yang memasaknya, yang mengantarkannya, disunnahkan ya untuk memberinya makan. Nah di sini apa? Fafihi isyaratun ila anna lil aini hadzan fil ma'kul. Dalam hadis ini ada isyarat ya, siapapun yang ikut memandang makanan itu punya bagian dari makanan tersebut. Siapapun yang memandang makanan tersebut punya bagian dari makanan tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Ini poin yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, naqala Ibnul Munzir, Al-Imam Ibnul Munzir membawakan an jami' ahlil ilm, dari seluruh ulama, annal wajiba it'amul khadim min ghalibil qutil ladzi ya'kulu minhu yang wajib adalah memberikan para pembantu itu makanan min ghalibil qut, dari makanan pokok yang ada di daerah tersebut. Ini kewajiban para tuan, kewajiban ya tuan rumah, kewajiban para siapa? Para tuan atau sayyid dari hamba sahaya, yang wajib bagi mereka memberikan para pembantunya, memberikan asistennya, memberikan juga hamba sahayanya makanan pokok yang ada, yang dominan, yang biasa dikonsumsi di daerah tersebut. Kalau di daerah itu rata-rata makan beras, makan nasi, jangan kasih pembantunya jagung. Ini maknanya. Ini diskriminasi namanya ini. Ya, membedakan ya kelas, enggak boleh. Ini pengucilan, mengucilkan namanya ini. Jadi kalau ya rata-rata di sana kalau makannya makan daging, nah jangan dikasih dia makan apa? Makan sayur. Kalau rata makan sayur di sana, jangan kasih sekedar nasi sama garam. Tapi apa yang dominan makanan setempat, itulah yang kita berikan para hamba sahaya dan pembantu atau asisten tersebut. Wa kadzalikal qaul fil udmi wal kiswah. Demikian juga dalam masalah pakaian, demikian juga masalah lauk pauk. Baik, pertanyaannya, bolehkah tuan rumah mengkhususkan dirinya dengan yang lain? Wa anna lis-sayyid an yasta'thira bin nafisi min dzalik. Tuannya dan tuan rumah boleh mengkhususkan dirinya dengan yang lebih berharga. Wa in kana al-afdal, meskipun afdalnya an yusyrika ma'ahul khadim fi dzalik, pembantunya sama jenis makanannya. Nah, ini dia penjelasan para ulama kita. Semua ulama membawakan demikian para jamaah. Jadi memberi pembantu itu, memberi hamba sahaya itu makanan yang umum dikonsumsi oleh daerah tersebut. Tapi tuan boleh mengkhususkan dirinya mungkin yang lebih enak, tapi sama saja. Artinya apa? Nasi. Nah, kemudian di sini dia makan kentang, ini juga makan kentang. Tapi sekarang lebihnya apa? Oh, dia kentangnya punya banyak rasa. Oh, ini kentangnya hanya satu rasa. Ini boleh. Bukan kezaliman. Faedah berikutnya. Annal ijlasa laisa biwajibin. Mengikut sertakan pembantu dan hamba sahaya duduk makan di mana? Di meja kita atau di majelis kita, ini bukan wajib. Hukumnya tidak wajib.
walakin in fa'alahu kana afdal. Tapi kalau dilakukan itu lebih afdal. Jadi kita ikut sertakan pembantu kita, ayo ikut makan. Kan biasa rata-rata pembantu malu makan dengan tuannya, tuan rumah malu nggih? Malu. Nah, mengikut sertakan duduk ini tidak wajib, tapi afdal. Ya. Wa illa ta'ayyanatil munawalah. Kalau dia tidak ikut serta duduk dengan kita, maka wajib memberinya mencicipi. Ya, wajib memberinya untuk memberinya makan dari makanan kita tersebut. Jadi ndakna bersih jamak kah? Boy jamak tiba meja no iya dia mau pepa. Jangan. Ya, bila perlu yang bagus itu apa? Iya juruk tedangang. Kenapa? Mungkin dia nggak mungkin makan bersama tuan rumah. Khususkan dia, ida yang lebih berhak dulu karena situ yang memasaknya. Ka enda nyelek ngombe tadah kami. Terpaksa tiba warung mantap. Ini dia perinciannya para ulama kita. Jadi kita katakan bahwasanya mengikut sertakan ya para asisten, mengikut sertakan hamba sahaya makan bersama tuannya, ini hukumnya tidak wajib, tetapi ini yang afdal. Kalau ternyata tidak diikut sertakan, wajib untuk memberinya untuk mencicipi. Faedah terakhir, annal illah fil ijlasi wal munawalah, atau annal amra annal illata fil amri bil ijlasi wal munawalah. Penyebab perintah untuk mengikut sertakan dia duduk dan memberinya makan, ya, penyebab diperintahkan untuk mengikut sertakan dia duduk, atau kalau tidak memberinya makan khusus, antaskuna nafsul khadim bidzalik, supaya hatinya ikut tentram, hatinya ikutnya nyaman. Wa huwa hasilun ma'al kathrah dunal qillah. Nah, memberinya khusus apabila makanan itu banyak. Tapi kalau makanan itu sedikit, paling bagus ikut sertakan duduk. Kenapa? Fa innal qillata madhinnatun alla yafdhula minhu syai'. Karena kalau makanan itu sedikit, khawatirnya nanti habis. Tidak kebagianlah para pembantu. Ini pandangan lain. Kalau pandangan sebelumnya kita sudah sebutkan para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bahwasanya pembagian makanan itu tergantung dari makanannya dan pembantunya. Tadi kita sebut kalau sedikit ya silahkan kasih sesuap 2 suap. Kalau banyak maka bisa diberikan dia banyak. Itu pandangan yang lain. Nah, kalau pandangan di sini mengatakan apa? Bahwasanya kalau makanan itu sedikit lebih baik duduk bareng supaya lebih barokah. Tapi kalau makanan itu banyak, boleh dikhususkan. Berarti apa? Kalau penjelasan sebelumnya, ya, poinnya adalah yaitu sebagaimana penjelasan para ulama kita, ya, melihat jumlah makanan sedikit atau banyak. Bagaimana maknanya? Kalau dia itu sedikit, ya, khususkan dia. Ya, artinya kalau dia sedikit, kasih dia sedikit. Ini maknanya. Kalau dia banyak, kasih dia banyak. Kalau faedah yang terakhir niki para jamaah, yaitu kalau makanannya sedikit lebih baik bareng-bareng. Kalau makanannya banyak, maka silahkan khususkan. Ini dia bedanya dua faedah niki. Kalau faedah yang sebelumnya menyebutkan kalau sedikit kasih sedikit, kalau banyak kasih banyak. Berarti apa? Na luwe no, na barang-barang luwe. Na sekedi
barang-barang sekedi. Artinya kalau bahasa yang sering kita pakai kalau undangan itu apa? Sekedi tercukup, neluwe no nebuwe. Nah, kalau pada yang terakhir ini, kalau dia sedikit, lebih baik pembantu itu diajak nimbrung barang-barang. Tapi kalau itu makanannya banyak, boleh dikhususkan. Nah, ini dia para hadirin rahmatillah azza wa jalla. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ini bermanfaat. Sampai seperti inilah perinciannya para ulama kita mengatur yang namanya khadim, pembantu atau asisten atau pegawai, atau lebih dari itu apa, hamba sahaya. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru kita bertanya jawab. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Baik, silakan, ada pertanyaan? Dahlin dulu. Kak. Nah ini masalah tamu dari keluarga kita, misalnya. Jadi si tepongka ada 1,5 kilo. Terus
anak jarinta datang kira-kira 20-an bang Papua anak jarinta datang. Masya Allah. Nah, mbe bagusan tengadu piring masing-masing seke-seke daripada na berkumpul le dulang no kumpul 4 misalnya. Bau na cukup. Simbeno paling abdal Ustaz. La ilaha illallah. Baik. Yang paling afdal tentunya kita bareng-bareng. Ngumpul bareng itu yang paling afdal ketimbang kita sendiri-sendiri. Karena disuruh kita untuk berjamaah. Jelas Dahlin? Jelas? Lagi satu? La ilallah. Nah, ini masalah kita mau sholat kan. Saya pernah ditegur sama kawan-kawan di masjid. Apa katanya? Kan itu biasa batuk. Lagu bakwek aku Mate beng ke besusi. Kok besusi dengan dia aku nak tegur aku bagaimana ini Ustaz? Ya benar. Ya berludah saja nggak boleh di masjid. Apalagi bekwek. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini kita ambil di subuh kayaknya di takhasus itu. Al-busaq awil buzaqu fil masjidi khati'ah. Berludah di masjid itu kesalahan. Dosa. Wa kafaratuhu, tebusannya dafnuhu, harus ditanam. Oh, tapi kan keluar saya. Iya, tapi dari dalam. Ini sudah salah ini. Ya. Jadi jangan mentang-mentang keluar padahal berludahnya di mana? Di dalam. Akan lebih parah lagi berludah ini kalau menghadap kiblat. Luar salat, dalam masjid maupun luar masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tafila tijahal qiblah jaa yaumal qiyamati wa tafilatuhu baina ainaihi." Siapa yang berludah menghadap kiblat, hari kiamat ludahnya akan datang di antara kedua matanya. Nah, coba-coba besusi andang kiblat. Jelas Abu Harmain Dahlin? Jelas? Alhamdulillah. Ya, Pak Mahmud dulu. Oke, kemenan kah? Jadi Ustaz, pernah kita lihat nih Ustaz, ada di suatu tempat dia pesta niki, terus banyak dulang-dulangnya itu. Nah, setelah pesta ini sisanya itu yang dikasih pembantunya bagaimana Ustaz? La ilaha illallah. Baik. Kalau sisanya layak sih tidak ada masalah. Karena orang-orang Arab juga adatnya seperti itu. Jadi nunggu sisa itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pak Mahmud, sebelum sampai, bagaimana imam sholat setelah salam dan menghadap jamaah kemudian dia balik menghadap ke kiblat sambil mengangkat kedua tangan? Dari Hijrah TV Pekalongan, Jateng. Ini hakikatnya jawaban ini pada malam Selasa. Bagaimana kaifiat imam dan makmum? Berbalik kemana, menghadap kemana, dan makmum apa? Ini malam Selasa ini penting sekali ini pada jamaah. Karena apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya undurkan jawabannya karena pembahasannya panjang insyaallah taala. Penting sekali ini. Jadi makmum ada adabnya. Makmum ada adabnya, imam juga ada adabnya. Ini mungkin agak jarang kita dengar, maka perlu pembahasan khusus. Maka itu fungsinya salah satunya pembahasan tentang variasi sunnah ini. Wallahu taala ala wa alam. Ya, Pak Mahmud. Masalah berdua di dapur niki. La ilallah. Ke jana. Jarikan ya iparno girang ngorasin. Dono le balin kan deh. Jari tano ngelor deke. Nah yang ngorasin no. Jari ambil ta bahannya teman sunnah masih kan deh. Jadi halu ta ngajar perjalanan sunnah no. Bau kiai no. Ini bau dua-dua le baon jana. Bahaya. Keteluna setan ini. Ya, hilang sunnah no. Jelas Pak Mahmud? Okay. Alhamdulillah.
Kenapa? Karena Nabi jelas mengatakan la yakhluwan rajulun bimra'atin. Tidaklah laki dan perempuan berdua-duaan melainkan ketiganya syaitan. Ini tentunya yang bukan mahram. Wallahu taala ala wa alam. Mami. Jadi pembantu yang sudah diberikan kita oleh Rasulullah seperti zikir 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 34 Allahu Akbar. Baik. Apakah niki menguatkan fisik kita masing-masing? Bersalah pura jama mi. Teh sabinanya. Otot kawat balung besi. Iya wah ini. Ya, wallahu taala ala wa alam. Pak Guru. Ada Abu Sahab sini? Niti? Ya, tafadhal. Nggih, Ustaz. Ya. Niki dari sangat jelas secara eksplisit bunyi hadis ini iza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amihi niki Ustaz. Nah, sekarang kalau keadaan rumah tangga itu beberapa pembantunya yang mana masing-masing pembantu secara spesifik tugas dan pekerjaannya. Apakah sama perlakuannya dengan pembantu yang spesifik dalam hal makanan, Ustaz? Baik, misalkan dia bos besar, masing-masing pembantu punya apa tuh tugas, maka yang paling utama adalah yang mengurus makanan. Yang paling utama adalah mengurus makanan, meskipun itu punya jatah makan, tapi tidak sehebat yang mengurus. Wallahu taala ala wa alam. Abu Pit. Iya kan kajana. Ibu-ibu ida dengan ketua anang ini. Ndek kenapa leh dengan Nina no? Yang ngombe. Kita ada barang apa pajangan tar ndak kaken bagi nama ini barang hinangan ndek kenapa leh dengan Nina? Hayo kenokna. Anak kah? Oh iya, ndak ada masalah. Ya, apa-apa mekakan lagu ndak kakan ini bagian amame, ndak ada masalah. Boleh itu. Wallahu taala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya. Apakah sering memarahi pembantu karena kesalahan sepele termasuk dosa besar? Iya. Bisa termasuk dosa besar. Justru Nabi SAW memerintahkan kita memintakan ampunan pembantu itu dalam sehari berapa? 70 kali. Maafkan dia begitu. Maafkan pembantu dalam sehari itu 70 kali. Wallahu ta'ala ala wa alam. Untuk salat Jumat, pertanyaan saya, di saat khotib berdoa apakah jamaah diharuskan mengaminkan doa? Tidak. Karena kalau berbicara nanti Jumatnya berubah jadi apa? Zuhur, rugi. Karena bagian dari berbicara. Kecuali doa terakhir baru dia selesai, boleh dia amin. Kenapa? Imam enggak lagi bicara. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, Abu Har. Pali, pertanyaan Pali. Ayo Pali dulu. Apakah boleh seorang gadis meminta mahar pembantu, Ustaz? La ilaha illallah. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Ya, boleh, tidak ada masalah karena itu manfaat. Itu termasuk manfaat. Dan andai kata dia minta yang lain dan dia minta pembantu juga boleh. Karena haknya perempuan itu kalau dia terbiasa di rumahnya ada pembantu, berhak dia untuk minta pembantu. Allahu ta'ala ala wa ala. Abu Har. Masalah tamu nih Ustaz. Umbe hukum kita menyegahna, dia sama nyegahna tamu nta niki sing kayak maksiat le balenta contohnya. Ya na dongang rokok le balenta. Tamu nta niki Ustaz. Kita mesti nyegah umbe hukum Ustaz. Bah minimal ingkar dengan hati, dendek siapang ya percek, dendek siapang ya asbak. Ilallah tameta percek, oh ini nara percek. Bek asbak, ini nara asbak. Kebetulan nara percek juga di Ustaz. Mati nak aja Nah, bagaimana caranya? Mohon maaf di sini daerah bebas rokok, ono. Nah, silakan di luar, ono. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mas.
Iya, khusus malam hari saja, bukan siang hari. Mantapkan Pak Guru. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Nih Ustaz, ketika karyawan kita nih Ustaz, kan